Ya, teman-teman, kita kembali lagi untuk ngebahas emiten punya teman-teman. Baik, ada emiten Bitek ya, Bitek. WSBP ya, WSBT sama Bitek ya. Dari Bro Herman Tosun 2532. Oke. Jadi WSBP ya. WSBP ini FCA kelas 1 dan 5. Artinya apa? Kelas 1 dan 5 itu adalah emiten di angka 50 sudah lama, terus di harga FCA kan ditambah dengan kelas 5-nya equity-nya negatif. Nah, begitu ya teman-teman ya. Jadi target saya kan FCA itu adalah bebas FCA. Nah, sama ini juga teman-teman ya. Targetnya apa? Kebebasan FCA. Tapi dengan satu syarat kan ini nomor 5-nya nih ya. Nomor 5-nya ini adalah ekuitas. Bila mana ekuitasnya sudah positif, maka dia akan bebas FCA dengan syarat satu lagi harus di atas 50. Nah, tapi kalau sudah kalau sudah harga di atas 50 pun ketika ada nomor 5-nya atau FCA kelas 5-nya, selama 3 bulan pun tidak akan bebas daripada FCA. Karena syarat nomor 5 itu harus equity-nya positif. Jadi WSBP ini walaupun di angka 1000 teman-teman ya, di angka 2000 WSBP ya, atau di angka 500, tetap selama equity-nya masih negatif, maka akan terus FCA ya. Nanti targetnya bisa ke harga murah di angka 67 dulu deh teman-teman ya. Tapi tidak akan saya kasih tanda kenaikan ataupun penurunan. Hanya dikasih tanda sudah diupdate aja tanggal 10. Nah, posisinya sekarang lagi diturunkan dulu, tapi stepnya sudah mulai bagus, step 1, step 2. Nah, bila mana step 2-nya dijebol, waspada ya, dia bisa turun. Karena di sini dah, waktu di sini kan dijebol, teman supportnya dijebol. Nah, bikinlah support di sini, langsung dia bikin step yang keduanya di sini. Anggap aja nih yang pertama, ini kedua. Nah, bila mana MA10 sudah mulai di bawah menuju ke atas, teman-teman ya. Ini kalau dia keluar daripada MA10, waspada ya. Karena kan sedikit lagi ke supportnya di 22. Bila mana dia jatuh ke 21, nah sudah di bawah support. Artinya waspada ke MA200. Karena kalau jatuh ke MA200, statusnya sudah berubah. Yang tadinya uptrend menjadi downtrend. Terlebih lagi, ketika di harga 30 tidak mampu break area 33-nya, harusnya 34. Nah, diturunin lagi. Nah, berarti sekarang dia tuh lagi nguji support dulu sini teman-teman ya. Nguji support nih di dua-duanya. Bila mana supportnya hanya sepintas aja atau pas semangat dua-dua, besoknya ada dorongan, cenderung masih membaik. Tapi kalau sudah dua-duanya jebol ke 21, waspada dia jebol MA 200-nya di sini nih. Bila mana MA 200 jebol, posisinya sudah turun yang uptrend menjadi downtrend. Sementara ini bandar lokal lagi jualan dulu nih, teman-teman nih, bandar lokal jualan dulu nih. Ya. Terus ini terdeteksi bahwa si MG lagi jualan. Nah, biasanya teman-teman ya, yang suka memaaf harga-harga FCA itu si MG. Nah, sekarang si MG-nya lagi jualan, si KI pun lagi jualan. Ini yang berlaku untuk FCA adalah bandar lokalnya. Jadi kalau mau ngambil bagaimana? Teman-teman kalau mau ngambil suka dengan emiten FCA, kalau untuk ngambil sih lebih baik ketika merah begini teman-teman. Cuman ya kalau turun lagi teman-teman ya tambah muatan aja lah. Kalau memang suka karena harga pun sudah di angka 24 perak ya. Kecuali kalau dia sudah mulai jebol MA 200, teman harus perhitungkan, oke, sudah mulai downtrend. Tapi kalau masih MA 200 masih berada di bawah, trennya masih bagus. Ini lagi koreksi dulu untuk uji area dua-duanya sebagai support. Bila mana jebol support, waspada. Kapan mulai ngambil lagi? Mungkin kalau sudah hijau agak sedikit sulit teman-teman ya. Nanti kalau si MG sama si KI sudah mulai masuk dulu deh teman-teman ya. Karena kan yang bisa memaaf harga ada si MG. Kalau si MG sudah mulai masuk. Di sini ada si JP. Si JP ya. Cuman yang saya tahu itu yang suka memaaf harga FCA itu kemarin itu ya. Yang banyak bebas itu si MG teman-teman ya. Nah, KI ini juga sebagai atas nama institusi yang mudah-mudahan bisa masuk juga nanti ke bagian untuk pengumpulan barangnya ya, pembelian bagian pembelian. Kalau ini saya lagi ngejual dulu, karena sini terdeteksi si bandar lokalnya jualan. Karena setiap bandar lokal mengambil, terjadilah pengambilan ataupun kenaikan yang signifikan lumayan lah teman-teman ya. Jadi untuk WSBP sekali lagi cenderung dia akan terus FCA bila kelas 5-nya belum kelar yaitu equity harus positif.
Sekarang Bitek. Bitek. Bitek dari Broli Kukcu ya. Saham Bitek apakah prospek? Katanya. Dari Bro M Repa Saputra Bitek boleh. Dari Ultraman S4X saham Bitek kok dibanting kemarin. Bitek, ini bukan bantingan sih, ini mah teman-teman masih aman ya. Cuman ya volumenya besar banget ya teman-teman ya. Volumenya cuman besar banget, cuman posisinya ini masih di posisi di atas MA 10 ya. Jadi masih posisi aman. Kecuali kalau dia jebol support nih 16 patut diwaspadain ya. Ini memang sih ya sudah mulai istilahnya si volumenya merah teman-teman, besok ada penurunan ya. Apalagi sebenarnya lokalnya jualan nih. Kenapa dia dibanting si MG jualan? Nih MG jualan dan CPYB jualan. Siapa yang nerima nih teman kita ya, teman kita pada nerima. Jadi kapan mulai ngambil lagi sampai MG masuk lagi teman-teman ya. Ini kan sudah mulai bagus, sudah mulai break nih teman-teman ya, sudah mulai di break. Artinya hanya tunggu sampai kalau dia lagi koreksi dulu. Ketika koreksi jangan lepas daripada 16 aja teman-teman. Cenderung maksimal ditahan di angka 18 itu masih posisi baik. Kalau berdasarkan TA mungkin agak sedikit sulit teman-teman ya. Nanti mendingan ke pas CMG masuk teman-teman ikut masuk aja. Karena yang tadi saya bilang ya setiap emiten FCA itu yang mengendalikan itu si CMG. Apalagi di sini terdeteksi si bandar lokalnya keluar. Bisa jadi CP ataupun CYB yang keluar. Di broker sininya baru ada si JP doang nih yang masuk ya. Terdeteksi bukan daripada bagian bandarnya. Si AG juga sudah mulai masuk. LG sudah mulai masuk. Tapi karena MG keluar lebih baik sabar dulu karena si MG ngelepas sampai 1,7 juta lot. Nanti kalau si MG sudah mulai masuk kembali mungkin teman-teman bisa masuk gitu ya. Nah ini kan FCA kelas 1 nih teman-teman cenderung masih aman ya. Asal teman-teman ketika FCA kelas itu kan targetnya 50 dulu nih. Bila mana 50-nya sudah mulai ditembus 51 ke atas dan mampu bertahan di atas 3 bulanan maka akan bebas FCA. Tapi kalau untuk target saya kapan BTEC ini berakhir targetnya ketika si BTEC ini bebas daripada FCA. Jadi harus berada di angka 50-51. Baru saya targetkan untuk kenaikannya. Terus nanti ke depannya apabila si BTEC ini sudah di atas 51 dan bebas FCA, tentunya biasanya bandar lokal itu jualan dulu teman-teman ya. Harusnya teman-teman paham ya, mereka kan yang mengangkat dari harga FCA ke harga istilahnya normal gitu kan. Di sini MG selalu berhasil ngejual luar biasa teman-teman ya. Ini tunggu aja teman-teman sampai si MG masuk lagi ya. Kalau secara TA masih posisi baik-baik aja walaupun volumenya sangat merah banget ya. Ini sangat tinggi banget teman pembuangannya. Terlihat jelas kan di sini si MG ngebuang 1,7 juta lot. Tapi selagi dia tidak jebol area 16, cenderung ditahan di angka 18 itu masih posisi aman secara TA. Kalau mau ngambil tunggu sampai si MG masuk karena si MG adalah salah satu penggerak saham-saham FCA. Oke, teman-teman untuk prospeknya bagaimana? Kalau saya dari lihat TS, trennya masih bagus, masih uptrend teman-teman ya. Untuk pembuangan pun memang biasa ngebuang si bandar lokal. Cuman ya, memang per hari ini kenapa dibanting katanya dibanting ya. Dibanting ya karena si bandar lokalnya jualan si MG terutama. Jadi si MG di sini sudah terdeteksi sebagai bandar lokal. Jadi kalau si MG sudah salah satu lah, nggak mungkin dia sendirian. MG kalau sudah MG sudah mulai masuk teman-teman silahkan aja entry, ikuti aja si MG-nya. Oke teman-teman sementara gitu dulu ya. Nanti targetnya nih kebebasan aja. Berarti harus bertahan di angka 51 sama 52 sampai ke atas. Dan bertahan jangan sampai lepas daripada 51 lagi. Untuk TA masih posisi trennya masih bagus. Hanya bandar lokalnya jualan. Mudah-mudahan dengan bandar lokalnya jualan. Dia bisa ngambil lagi di harga atas. Yang penting dia tidak jebol area 16. Kalau ditahan di level 18 masih posisi aman. NICL. Dari Bro Fikri Abdul Khalik ya. NCT udah lewat di atas Anissa, arahnya kemana lagi? Oh udah lewat ya. NICL, wih udah bener, udah keren banget teman-teman ini. Ya ini mah teman-teman harusnya teman-teman sudah take profitnya sudah
Tapi di sini teman-teman, kalau mau teman-teman take profit, usahakan teman-teman usahakan ya. Sesuaikan aja dengan apa yang teman-teman inginkan ya. Bebas-bebas aja ya. Kalau teman sudah nggak tahan, kalau teman sudah deg-degan ya udah take profit aja. Kalau teman-teman ini masih bisa naik gitu ya, silahkan. Alasannya apa? Harus ada alasan. Oke, alasannya bandar lokal belum jualan, foreign belum jualan, kan cukup segitu doang juga teman-teman ya. Secara TA masih bagus. Oke, jadi kita jangan melihat daripada sisi kenaikannya aja. Sisi penurunan di sini 1670, tanda penurunan berupa si ekor hijau ya. Kalau dia turun ke sini ini masih aman. Maksimal aman di level mana sini? Satu tiknya, 1510 itu masih aman. Itu maksimal. Jadi kalau lepas daripada situ waspada aja kan. Di bawahnya ada sedikit gap ya. Di angka 1460. Jadi kalau aman banget itu aman banget di sini 1670, tapi kalau aman aja di sini satu tik di atasnya aja teman-teman. Berarti di angka 1515 lah, 1520 juga masih aman. Bandar lokal sama si foreign cenderung bagus nih, hijau banget ya. Bandar foreignnya kita cek siapa yang masuk per tanggal 9. Ada BK masuk 12,4 ribu lot. Kita cek deh dari keseluruhan dari mulai tanggal sini mungkin ya habis ya. Sini nih, tanggal 16 Desember. Bandar foreign pasti ada tujuan. Tujuan apa? Jualan. AK sudah ngambil 70, BK ngambil 47, KZ ngambil 17. Artinya ini bukan barang yang sedikit ya. Nah, untuk di bandar lokalnya kita cek dari mulai tanggal 16 juga sama ya. MG sudah ngambil IC nih, MIMTS. Broker si IC siapa teman-teman ya? Ini bukan dari karangan retail pasti ya. BR, AG juga sudah mulai masuk. Artinya si emiten NICN lagi dikuasain sama broker-broker yang sering dipakai sama market maker. Kita cek NICL posisi di mana? NICL. Nah, NICL masih ada peluang teman-teman naik lagi ya. Yang penting dia ini kalau koreksi agak dalam dulu teman-teman ya waspada ya. Jadi kalau dia koreksi dalam tapi tidak nyentuh support itu masih posisi aman-aman. Jadi yang penting di sini teman-teman sini. Yang penting di sini nih ya. Di level ini aja jangan sampai jebol aja. Oke teman-teman si NICL kondisinya masih bagus. Udah berapa persen nih naiknya? Kalau target saya sudah selesai ya teman-teman. Ini tinggal bonusnya aja ya. Udah baru 86% ya. Saya kasih tanggal terbarunya di sini ya. 10.01.26. Ini area break aja. Jadi kalau sudah break ya otomatis harga tertinggi lah ya. Harga tertinggi selama dia hidup di bursa Indonesia. Ini aja harga tertinggi di sini nih, 1865 ya. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi kalau isiannya masih bagus, volume pun masih bagus, bandar foreign pun masih bagus, Smart Money sudah luar biasa jualan ya. Dan nanti kalaupun ada penurunan semaksimal, bukan maksimal, aman itu dua pastinya masih aman. 166 masih aman. Maksimal penurunan aman di angka 1515. Ya, waspada aja teman-teman ya. Mungkin kalau udah sekitar 86% ya harusnya teman-teman sudah bersyukur gitu ya. Atau 60%, 50% sudah bersyukur lah. Oke teman-teman, cuma tinggal bandar lokal doang yang belum jualan ya. Mudah-mudahan sih dia jualannya landai aja teman-teman. Landai tidak jebol area candle panjang ini cenderung masih walaupun mereka jualan habis, tapi kalau harganya masih ditahan teman-teman di atas di candle yang panjang ini nih maksimal yang tadi saya bilang itu 1515 atau 1520 itu masih baik-baik aja. Biasanya kalau sudah jualan di atas, ketika dia ngambil lagi di atas akan terjadi kenaikan lagi. Sekarang BEP, BIP, 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 BIP. Dewi ya. Nanti saya bahas Dewi dulu ya. Dewi nanti kita bahas ya Dewi. Kita bahas BEP dulu teman. BEEF ya. BEF sudah babak pertama sudah selesai, tinggal babak kedua belum saya kasih target. Karena posisinya lagi turun dulu ya. Lagi koreksi dalam. Kenapa saya bilang koreksi dalam? Karena EMA 200 masih berada di bawah. Artinya koreksinya masih bukan downtrend ya, koreksi aja. Nah, dia ada tanda penurunan di level 398. Kemarin sudah mulai nge-break MA10. Cuman dia nggak kuat, akhirnya ngasih tanda kenaikan lagi di angka 500-nya. Saya kasih tanggal yang baru 10.01.26. Nah, teman-teman kalau mau ngambil BEF ya, sabar dulu. Karena MA10 masih berada di dalam candle dan MA10 masih berada di atas. Kalau kita gedein dikit sudah mulai masih ada di atas kan nih.
Tuh, masih ada di atas, teman-teman ya. Oke lah, di sini ada tanda kenaikan ya, teman satu ya, tanda kenaikan di angka 476 ya. Itu ada tanda kenaikannya, tapi harus bisa ngebreak area 500 dulu kalau bisa up kembali. Kalau dia belum bisa menyentuh area sini, cenderung masih posisi turun dulu. Kalau trend belum downtrend karena MA200 masih berada di bawah, teman-teman. Ini ada candle panjang, jangan sampai dijebol ya. Nah, bila mana candle panjang dijebol, waspada, ada area penurunan di angka 400 dan cenderung akan dibawa turun ke MA200-nya. MA200 adalah garda terakhir untuk penurunannya. Bila mana dijebol, trennya sudah berubah, yang tadinya uptrend menjadi downtrend. Kalau sekarang masih posisinya uptrend, cuman ya lagi diturunkan aja, teman-teman ya. Per hari kemarin si bandar lokal sudah ngambil 2 hari, tanggal 8 sama tanggal 9 ya. Kita cek bandar lokal ada siapa. Ada GR, ada YJ sudah mulai ngambil, SQ juga sudah, KI sudah masuk tapi sedikit ya. Jadi si bandar lokal lagi mulai ngumpulin sedikit demi sedikit. Bandar Poren pun sudah ngumpulin lagi ya, beberapa hari ini ya, 2 hari ya, sama nih. 2 hari sudah ngumpulin. Ada si CC sudah ngambil 10.000 lot, BK sudah ngambil sedikit 350 aja. Jadi untuk secara TA sabar aja dulu, biarkan si candle itu masuk dulu ke MA 10-nya. Biarkan MA 10-nya dikunci dulu menghadap ke atas, maka dia akan melanjutkan kenaikan. Di sini kita kasih tanda bagaimana dia kalau naik. Nah, kita kasih bagi dua aja. Kalau dia ada pantulan di level sini, maksimal itu minimal 580 harus di break ya. Minimal betul level sini 540 harus di break. Bila mana sudah mau di break, ketika dia koreksi tidak melebihi supportnya, maka akan terjadi kenaikan lebih. Tapi apabila koreksi malahan turun dalam sampai candle panjang ini dijebol ya di level 412, waspada. Ini kan candle panjang sebagai tiang, bila mana tiangnya kejebol berarti kan roboh. Maksimal ditahan di angka 418. 418 sudah dijebol, waspada aja, jangan ngambil dulu. Tunggu sampai betul-betul MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Kalau trennya sih masih bagus, masih uptrend ya. Dan bandar lokal sama si Forex sudah mulai ngumpul sedikit demi sedikit. Kalau kita cek BIP untuk posisi di mana BIP, ternyata BIP itu baru turun gunung, teman-teman nih, turun gunung ya. Jadi waspada. Dulu itu emiten yang didowntrend kan, teman-teman nih. Nih, longsor ya kembali ya. Artinya bandarnya luar biasa. Dia kebiasaan dia dijual di harga murah banget. Maka waspada aja teman-teman si BIP ya. Oke teman-teman, sementara gitu dulu ya. Karena si bandar lokal sama si Forex cenderung masih jualan masif ya. Walaupun ada pengambilan hanya sedikit aja. Oke, dari saya cukup sekian dulu. Nanti kita bahas lagi untuk emiten teman-teman yang sekian. Terima kasih dan ciao.